welcome home. Yuk masuk-masuk. Gimana kabar kalian? Masih pada di rumah aja kan? Kita juga kok masih ibadah online. Gimana, udah siap belum untuk beribadah bersama-sama? Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau beribadah. Berkati supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, let's get started. Shalom Voltagers, mari kita semua memuji Tuhan. Semuanya bisa ikutin kami di depan, tepuk tangan semuanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama lambaikan, tiada yang sepertimu, berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Come on! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama angkat tanganmu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan,
stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing.
Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jesus, I love you. Amin. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Yes Tuhan, kami katakan kami cinta Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah spesifik kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Voltagers, setiap kita pasti pernah pergi bepergian, entah itu keluar hanya karena untuk belanja ke supermarket atau pergi berlibur selama beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi kemanapun kita pergi pasti ujungnya kita akan kembali pulang ke rumah. Betul ya, karena kita tahu di rumah kita adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, di mana di sana kita tidak hanya bisa beristirahat, tapi kita bisa menemukan perlindungan di sana. Dan terlebih di dalam rumah ada keluarga yang senantiasa mengasihi kita, sayang sama kita, menerima kita apa adanya. Ada waktu kita ini senang, ada waktu kita ini juga lagi sedih. Dan terlebih ada papa mama juga. Lewat papa mama kita tumbuh, dibesarkan, diberikan makanan yang terbaik, supaya kita yang tadinya masih baby, kita sekarang jadi sudah lebih tinggi, ya sudah lebih, wah rambutnya ada yang panjang sudahan, semuanya sudah jadi lebih keren-keren daripada yang dulu. Juga lewat papa mama kita disekolahkan di tempat yang terbaik, sehingga pengetahuan kita, wawasan kita juga bertumbuh. Kita yang tadinya mungkin cuma bisa 1 tambah 1, sekarang kita jadi lebih pintar dari yang sebelumnya. Betul ya? Dan di sana kita bisa belajar kalau bertumbuh, terutama bertumbuh di dalam jasmani, karakter, kebiasaan, itu kita membutuhkan keluarga kita. Dan ternyata kita tidak hanya membutuhkan keluarga jasmani kita loh, kita juga membutuhkan keluarga rohani kita, supaya kerohanian kita ini bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus. Kerohanian kita bertumbuh semakin mengasihi Tuhan Yesus dan mau melayani Tuhan Yesus. Siapa di antara kalian yang pengen bertumbuh kerohaniannya semakin mengasihi Tuhan Yesus? Bisa angkat tangannya di rumah. Ya, kakak bisa melihat dengan iman bahwa semua yang nonton ini tangannya terangkat ke atas karena pengen mengenal Tuhan Yesus, pengen lebih sayang sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, supaya kita bertumbuh, apa yang harus kita lakukan supaya kerohanian kita bertumbuh? Kita buka yuk di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Kita baca sama-sama ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Siapakah orang yang percaya? Orang yang percaya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti untuk bertumbuh, setiap orang yang percaya, kita nih harus bersatu dengan sesama orang yang percaya.
Yang pertama, bisa dicatat, setiap kita harus punya yang namanya rumah rohani. Sama-sama katakan rumah rohani. Kalau zaman dulu para murid Yesus, ya mereka berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah naik terangkat ke sorga, mereka tidak berpisah, tapi mereka bersatu tiap-tiap hari di bait Allah. Ngapain mereka di bait Allah setiap hari? Mereka di bait Allah setiap hari itu beribadah, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dengan sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ayo kita bersama-sama beribadah di tempat yang sama, yaitu gereja. Sudahkah kalian memiliki gereja? Sudahkah kalian memiliki sebuah gereja lokal tertentu untuk kalian bertumbuh di sana, tertanam di sana? Kalau belum, kami Eagle Kids Gereja Muar Syaron terbuka buat kalian yang belum punya rumah rohani. Ayo bergabung bersama dengan kami, menjadikan rumah ini menjadi rumah kita bersama, rumah rohani kita bersama untuk bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Kak, tapi kita kan nggak bisa datang ke gereja seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nggak apa-apa, kalau hari ini kita masih ibadah online, kita bisa beribadah bersama-sama dengan cara apa? Setiap hari Minggu, yuk kita beribadah di channel ini, di YouTube ini, di ibadah yang sama dari Eagle Kids Gereja Muar Syaron. Sama-sama di rumah masing-masing walaupun secara online seperti ini, memuji Tuhan sama-sama, itu sama juga. Ya, jadi hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi kalau kalian tidak mau ketinggalan ibadah ini atau ibadah minggu depan dan minggu depannya lagi, kalian bisa tekan tombol subscribe, lalu kemudian kalian akan setiap minggu menerima notifikasi. Sekalian kalian diingetin, udah hari Minggu, waktunya ibadah. Amin. Ya, jadi kalau kalian hari ini pun kalau sudah punya rumah rohani di gereja tertentu, ya sudah, kalian pilih satu tempat, satu rumah, ya, satu rumah rohani untuk kalian menetap di sana, tinggal di sana, bertumbuh di sana. Amin. Jangan berpindah-pindah karena kalian tahu ya, kalau tanaman, kalian ada yang di rumah pelihara, mamanya pelihara tanaman, entah itu kaktus, entah itu nggak tahu tanaman bunga-bungaan. Kalian pernah lihat nggak tanaman itu tiap hari atau mungkin tiap minggu dicabut, ya, lalu dipindah di pot satunya. Minggu depannya lagi mama kalian cabut lagi, dipindah di pot satunya. Minggu depan lagi dipindah ke pot satunya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Pasti pernah mungkin dipindah ke satu pot, ke pot yang lain, tapi itu sangat minim sekali karena mungkin tanahnya kurang bagus atau karena hal-hal tertentu. Tapi bukannya dicabut-cabut terus tiap minggu. Karena waktu tanaman itu dicabut terus, dipindah potnya setiap minggu, maka tanaman ini bisa mati. Kenapa? Karena waktu dicabut, itu akar-akarnya ikut terpotong loh. Dan waktu akar-akarnya terpotong, minggu depannya terpotong lagi waktu dicabut lagi. Makanya tanaman ini nggak bisa tumbuh dengan baik, nggak bisa berbuah, nggak bisa sebagaimana indahnya tanaman itu seharusnya. Amin. Sama seperti kita, kalau kita sudah memilih ya tertanam atau punya rumah rohani di sini, di Eagle Kids Gereja Muar Syaron, ya udah tiap minggu kita mengikuti ibadah dari Eagle Kids Gereja Muar Syaron di channel yang sama. Jangan pindah-pindah tiap minggu cari di YouTube, ibadah apa ya minggu ini ya, dari gereja mana ya. Bukan seperti itu. Walaupun kakak tahu setiap ibadah yang ada, setiap gereja yang ada itu baik, semuanya mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita punya rumah, contoh deh kita punya rumah hari ini, masa rumah kita tiap hari kita pulang ke tempatnya yang beda-beda? Enggak kan? Rumah kita tetap sama satu. Kembali pulang ke papa mama kita. Enggak berpindah-pindah. Amin. Ya. Yang kedua, catat yang kedua. Di dalam rumah rohani, jangan berhenti di sana, tapi temukan keluarga rohani. Hari ini kalian yang sudah beribadah hari Minggu di YouTube ini, setiap minggu ikut ibadah yang sama, tetap lanjutkan gitu ya, tapi jangan berhenti di sana. Temukan keluarga rohani di dalamnya. Kalau kita Eagle Kids Gereja Muar Syaron, kita punya keluarga rohani yang bernama Connect Group. Kak, apa itu Connect Group? Connect Group itu kurang lebih sama seperti yang dikatakan di firman Tuhan tadi. Apa katanya? Di ayat yang ke-46. Dengan bertekun
Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, berikutnya apa nih? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ternyata sesama orang percaya kita tidak hanya berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tapi kita berkumpul bersama-sama di rumah-rumah. Artinya ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Kalau hari ini mungkin kita nggak bisa nih ketemu di di rumah-rumah teman-teman, nggak bisa, tapi kita kan bisa ketemu di Zoom, ketemu di WhatsApp call, betul ya? Masing-masing ada di rumahnya masing-masing, ketemu dengan sesama teman yang seusia, teman yang kelasnya sama, mungkin hobinya ada yang sama juga. Kita bertemu di sana, ngapain? Kita sharing-sharing apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Mungkin kalau ada yang bingung waktu kita saat teduh, kita bisa tanya kepada pemimpin rohani yang ada. Lalu kita di sana juga happy-happy, main games bareng-bareng. Kita di sana juga memuji Tuhan bersama-sama. Nanti kalau sudah ibadah onsite, sudah boleh connect group onsite, kita juga bisa makan-makan bareng. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau sekarang kita bisa makan bareng, tapi makan barengnya di rumah masing-masing. Wow, seneng ya? Happy kan? Oleh karena itu, jangan puas kita beribadah sendiri di rumah. Tapi pastikan kita juga terhubung, terkonek dengan keluarga rohani yang ada. Kak, tapi aku nggak ngerti gimana caranya terhubung dengan connect group yang sudah ada. Caranya nanti setelah ibadah ini selesai, setelah kakak doa berkat, ada kakak yang akan menyampaikan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi di sana. Kalian bisa pencet nomornya, hubungi gitu ya. Nanti kalian akan dikasih tahu kapan ada connect group, jam berapa connect groupnya, hari apa. Dan di sana kalian yang mungkin, Kak tapi ini kan ada di Kalimantan ya Kak ya, di kotaku belum ada gereja Muar Syaronnya Kak, gimana? Enggak apa-apa, kita tetap bisa terhubung, terkonek secara online. Amin. Jadi dimanapun hari ini kalian berada, kalian tetap bisa terhubung dengan keluarga rohani yang bernama Connect Group. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh? Punyai komitmen. Kak, komitmen itu apa sih? Aku nggak ngerti apa yang namanya komitmen. Komitmen itu artinya dengan sengaja mengikatkan diri kepada sesuatu. Lalu hari ini kita mau komitmen kepada apa? Kita mau mengikatkan diri kepada apa? Kita mau mengikatkan diri kepada dua tadi, rumah rohani dan juga keluarga rohani. Caranya bagaimana? Kalau kita pengen mengikatkan diri kepada rumah rohani, yuk kita punya komitmen setiap hari Minggu kita beribadah yang sama, di jam yang sama. Sekalipun kalau ibadah online seperti ini, ibadah ini yang kalian tonton, kalian bisa akses juga di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bisa kalian buka lagi. Tapi karena ada firman Tuhan yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Oleh karena itu, di hari Minggu, yuk punya komitmen untuk tetap beribadah, luangkan waktu beribadah. Kalau kakak biasanya jam 11 atau jam 10 pagi, jam-jam itu kakak akan play di TV untuk ibadah. Nah kalian juga jangan, wah mentang-mentang ini nih hari Minggu, kalian bisa bangun siang, kalian bisa main-main sepuasnya, sama mama papa dikasih pinjam handphone mungkin, lalu kalian wah seharian malas-malesan, gak ngatur waktu, lalu kemudian lupa deh ibadah. Lalu kalian berpikir, besok deh kan masih bisa dibuka nih ibadahnya. Bukan seperti itu. Tapi kalian dengan sengaja menetapkan diri jam tertentu, mau jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 4 sore boleh, untuk kalian punya ibadah, punya waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu berkomitmen, terikat, terhubung dengan keluarga rohani. Caranya bagaimana? Nanti kalian pasti punya connect group masing-masing. Ada yang diadakannya di hari Jumat jam 5 sore, ada yang di hari Sabtu jam 3 atau jam 4 sore. Nah, kalau kalian sudah punya jam-jam tertentu itu, kalian punya komitmen juga. Pokoknya nih tiap kali hari Sabtu jam 4 sore itu adalah jamku untuk ketemu dengan teman-teman yang seiman, teman-teman yang hari ini sama-sama percaya kepada Yesus, untuk sama-sama bertumbuh. Di sana kita akan dengar firman Tuhan, sharing dari teman-teman. Karena di sana kita juga bisa bertumbuh loh. Karakter kita,
kebiasaan kita itu bisa diubahkan lewat keluarga rohani kita. Masa sih Kak? Iya, betul. Coba dilihat. Di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Wow, mereka disukai semua orang. Berarti waktu kita ini tergabung di dalam sebuah keluarga rohani, kita tidak hanya menyukakan hatinya Tuhan, tapi orang jadi suka dengan kita. Kenapa ya orang jadi suka dengan kita? Pastinya ya, orang itu suka karena mungkin kita punya perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang bisa memberkati mereka. Tingkah laku kita yang dulunya mungkin kita sering bantah orang tua, sering ngejek temen gitu ya, sering biasanya kalau di sekolah kita sering bully temen. Di dalam connect group kita bisa bertumbuh, mengalami perubahan. Jadinya apa? Jadi pribadi yang sabar, gak mudah marah-marah, jadi pribadi yang jujur, gak mau bohong lagi, jadi pribadi yang suka menolong, yang penuh kasih, yang murah hati, sehingga banyak orang itu suka berteman dengan kita. Banyak orang itu jadi nyaman waktu bersama-sama dengan kita, terutama papa, mama, kakak, adik kita. Amin. Siapa yang di sini rindu hidupnya itu mengalami perubahan demi perubahan, menjadi lebih baik dan jadi berkat buat orang lain? Wah, banyak kan? Oleh karena itu, yuk sama-sama bertumbuh di dalam keluarga rohani. Kalaupun ada dari kalian yang hari ini, Kak, tapi karakterku masih jelek, aku masih sering jatuh di dalam dosa A, B, C, D, dan E, atau masih banyak Kak, masih banyak yang belum kusebutin. Justru inilah saatnya, ayo terhubung, ayo bergabung di dalam keluarga rohani. Karena waktu kita terhubung dan tergabung di dalam connect group, kita nantinya dengan sendirinya kita akan mengalami perubahan demi perubahan yang lebih baik. Amin. Dan jangan berhenti sampai di sana. Di sini dikatakan ini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti teman-teman semuanya, di luar sana masih ada teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian yang belum punya rumah rohani maupun punya keluarga rohani. Caranya gimana kalian bisa tahu? Coba lihat, kok di sekolah temanku masih ada banyak teman yang bandel-bandel ya? Kok temanku yang ini masih suka bantah orang tuanya ya? Mungkin dia belum punya rumah dan keluarga rohani. Yuk, mulai hari ini kita punya komitmen juga untuk ajak mereka gabung bersama dengan kita untuk punya keluarga rohani juga. Kasihan tuh mereka nggak ada yang ngingetin, kasihan mereka nggak ada yang doain waktu mereka sedih, waktu mereka ada masalah. Di dalam keluarga rohani, kita tidak hanya diingatkan, dituntun, ditegur, diajarin, tapi juga kita disupport, didoakan. Amin. Supaya kita juga akan di sana belajar melayani Tuhan, belajar melayani sesama orang percaya. Amin. Kakak rindu dan kakak juga berharap kalian juga rindu untuk dipakai Tuhan, rindu untuk bertumbuh semakin berbuah-buah setiap hari. Amin. Yuk semuanya kakak ajak untuk angkat tangannya di rumah masing-masing seperti ini dan tutup matanya. Kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, bersyukur buat hari ini kami punya rumah rohani, kami punya keluarga rohani, dan kami mau berkomitmen bertumbuh di dalamnya. Berdoa Tuhan supaya kerohanian kami bertumbuh untuk semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan, dan kami punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan melayani keluarga dan teman-teman kami. Thank you Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu, yang menerimamu apa adanya, yang rindu memakaimu dengan luar biasa. Biar kemanapun Engkau pergi, Engkau dipakai menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Pengurapan dan berkat dari Allah mengalir dan mengikuti kemanapun Engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, gimana ibadahnya tadi? Pasti kamu dapat sesuatu yang baru kan dari firman Tuhan yang disampaikan? Oh iya, aku pengen ngajak kamu untuk join Connect Group. Di Connect Group, kamu bisa ketemu teman baru yang gak cuma asik, tapi juga positif. Kalau kamu pengen join, kamu bisa hubungi nomor yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. So, dimanapun kamu berada, kamu juga tetap bisa ikut Connect Group online. So, stay safe and God bless you. Bye-bye.